Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Wands, terus 10 tongkat, The Moon, 3 koin, 10 koin, The Hierophant, Ace of Pentacles, 10 pedang, 9 pedang, dan kartu The Star ya. Oke, terus tema untuk bintang Leo untuk bulan Mei 2026 adalah kartu 1 pedang ya, yang melambangkan kejernihan pikiran. Oke, jadi sepertinya Leo sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti ya akan mampu untuk selalu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya ya. Misalnya mungkin mampu berpikir jernih ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir jernih untuk mengambil keputusan penting, mampu berpikir jernih ketika mencari solusi ataupun jalan keluar, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu Leo ya untuk bergerak maju ke depan nantinya. Selain itu jangan lupa kartu Ace of Swords ya juga melambangkan sebuah unsur kejelasan. Jadi bisa dikatakan ya untuk bulan Mei nanti memang ada yang akan mendapatkan sebuah kejelasan baru ya. Jadi kejelasan akan datang ya, akan kamu terima yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Misalnya mungkin ada yang akan mendapatkan kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain nantinya ya. 1 pedang. Oke, dan lihat di bawahnya kartu The Hermit, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada suatu hal gitu yang perlu untuk diperiksa ulang, dianalisa kembali sambil berpikir dengan lebih jernih dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Swords dan 9 tongkat. Jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk untuk ini ya, untuk mencari informasi penting gitu. Ada suatu hal yang ingin kamu korek informasinya lebih mendalam lagi Leo. Misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai lowongan kerja, informasi mengenai keuangan, informasi mengenai seseorang, dan lain-lain. Dan semuanya itu telah kamu coba perjuangkan, kamu pertahankan gitu ya dengan kombinasi kedua kartu ini. Ini sudah kamu alami Leo akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 1 pedang sebagai tema utama bisa dikatakan ya selama bulan Mei pikiranmu akan lebih terasa lebih jernih. Bagian lain sepertinya memang ada unsur kejelasan juga yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi sepertinya di awal bulan minggu pertama beberapa dari kalian akan merasa lebih energik ya, lebih antusias, lebih semangat Leo. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang ya, semangat untuk terus mengejar target dan impian masing-masing di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 10 tongkat. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti kalian itu diminta ya, ditantang gitu ya untuk lebih bersabar, gunakan waktu untuk melepaskan semua tekanan batin, tekanan berat yang pernah kamu pikul selama ini. Sambil apa? Sambil mencari jalan keluar. Dan tenang saja, semuanya itu akan kamu hadapi sambil berpikir jernih kok ya. 1 pedang tadi sebagai tema utama ya. Ini tantanganmu kali ini Leo, 10 tongkat ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi sepertinya di masa lalu memang ada sedikit unsur ketidakpastian juga yang pernah kamu alami di sini. Jadi mungkin hatimu lagi merasa kurang yakin, kurang pasti gitu ya ketika menghadapi kondisi tertentu dalam kehidupan kalian. Jadi silakan gunakan intuisimu Leo di masa lalu ya. Oke, sekitar bulan April lihat ada kartu 3 koin. Jadi sepertinya sekitar bulan April ada upaya untuk terus membangun kehidupan kalian menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun sekitar bulan April ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Ada kartu 10 koin. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti pikiranmu lebih fokus ke arah keluarga dan keuangan nantinya. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga. Mungkin lagi mencoba juga untuk menciptakan kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian nantinya. Ini fokus pikiranmu ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Jadi sekitar minggu kedua pikiranmu akan kembali fokus ke dalam sebuah organisasi besar seperti pekerjaan ataupun perusahaan ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu Ace of Pentacles. Jadi sekitar minggu ketiga pikiranmu kembali fokus juga ke dalam segi pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan. Dan tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang akan menikmati mendapatkan sebuah peluang baru di minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Di sini ada kartu 10 pedang ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei, orang lain akan menilaimu lagi sibuk banget ya untuk mengakhiri sebuah permasalahan. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu ya. Belum tentu benar demikian. Dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu 9 pedang. Jadi sepertinya memang ada yang lagi punya harapan besar untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif ketika menghadapi kondisi apapun juga sekitar bulan Mei ya. Ini harapan terbesarmu. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu The Star ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius. Jadi sepertinya sekitar minggu keempat ada harapan baru nih Leo yang akan mulai kamu kejar dengan lebih optimis lagi. Jadi kira-kira apa harapanmu ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Page of Pentacles, terus kartu Death, 2 pedang, dan King of Cups ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya Page of Pentacles dan kartu Death. Oke, jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti memang ada perubahan besar Leo yang akan kamu kerjakan dalam segi pekerjaan dan keuangan. Dan semuanya itu perlu dipelajari kembali nantinya Page of Pentacles. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi siap ya untuk mengubah caramu ketika bekerja, ketika mencari uang, mungkin lagi mengubah caramu ketika ingin mengejar target ya, mungkin lagi ingin melakukan perubahan besar dalam segi karir ataupun bisnis masing-masing. Jadi intinya ada perubahan besar yang akan segera kamu kerjakan ya. Jadi silakan gunakan waktu juga untuk mempelajari ulang situasi dalam pekerjaan dan keuanganmu, Page of Pentacles, sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Oke, bagian lain jangan lupa ya, kartu ini juga melambangkan kabar baik ya. Jadi cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada juga yang justru akan menerima semacam kabar positif dalam segi pekerjaan dan keuangan nantinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 1 pedang ya, kejernihan pikiran. Jadi secara umum bisa disimpulkan ya untuk bulan Mei nanti ada kejernihan pikiran. Jadi pikirmu sangat jernih Leo ya, mampu berpikir dan melihat dengan lebih jernih ketika ingin memahami ulang kondisi pekerjaan dan keuangan sambil mencoba untuk melakukan perubahan besar nantinya. Kartu Death tadi ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kartunya 2 pedang dan King of Cups. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio dan Cancer ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti memang hatimu agak sedikit ragu-ragu Leo. Ragu-ragu ketika mencintai seseorang, ragu-ragu ketika mendekati dia, ragu-ragu ketika ingin mengambil keputusan dan lain-lain ya. Namun semuanya itu bisa kamu hadapi sambil berpikir tenang kok ya. King of Cups. Jadi gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan sambil mencari kejelasan yang kamu perlukan nantinya ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 1 pedang kan, kejernihan pikiran ya. Jadi secara umum untuk bulan Mei nanti pikiranmu cukup jernih kok Leo ya. Mampu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika mengambil keputusan cinta misalnya, mampu berpikir jernih ketika menghadapi pasangan, mampu berpikir jernih untuk menyelesaikan sebuah masalah cinta dan lain-lain sambil tetap bersikap tenang tadi kan, King of Cups. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Mei nanti ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.